Bu, kalau kayak gini caranya, Bu, aku akan cari pengacara yang lain, Bu. Ibu tahu kenapa? Hah? Aku yakin isi surat wasiat itu pasti sudah dirubah. Kenapa sih kalian ini? Bu, Ibu harus tahu dong. Yang namanya anak laki-laki, pembagian harta warisan itu harus lebih besar. Ibu itu ngerti agama nggak sih? Pak, warisan. Ya Allah, kok warisan lagi? Kalian gimana sih? Ibu udah dengar kan? Hah? Dan ibu tahu nggak? Perbedaannya 2 kali lipat. Harusnya anak laki-laki lebih besar. Tapi ini semua terbalik kan? Ibu dan ayah Rudi menikah belum 1 bulan. Kok kalian tega sih seperti ini? Bu, Ibu nggak usah lebay, Bu. Terlalu sandiwara, tau nggak? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus dapat bagian lebih besar. Udah deh, kalau kayak gini gue nggak sabar. Mau cari pengacara baru. Ya. Minggir. Yang lebih profesional. Jangan! Jangan dilakuin! Gara-gara warisan, Adi dan Bara sekarang mau ke pengacara. Mereka menuntut hak yang lebih besar. Jadi cuma gara-gara itu mereka tega memperlakukan ibu kayak gini. Ini benar-benar keterlaluan, gak bisa dibiarin, Bu. Adila, Ibu minta maaf ya. Ibu minta maaf. Salah apa-apa. Adi dan Bara anak kandung ibu. Dan ibu sudah gagal mendidik mereka. Ibu minta maaf ya. Dengerin aku dong. Ibu selama ini udah didik mereka dengan baik. Ibu gagal. Ibu gagal. Ibu gagal. Mereka aja yang gak bisa kasih tahu. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di pengajian kita ya Bu ya. Ngomong-ngomong alhamdulillah, kalau kita biasanya ngaji ini sering dengar di dalam telinga kita kata-kata anak tiri, ibu tiri, gitu kan, bapak tiri. Sebetulnya itu cuma sebutan saja. Pada hakikatnya yang disebut bapak tiri atau anak tiri atau ibu tiri itu sebetulnya ada hubungan pernikahan orang tua kita. Cuma di dalam ahli waris masalah anak tiri ini kagak dapat bagiannya. Gitu loh. Kagak ada bagiannya. Kenapa? Karena anak tiri itu bukan darah daging dari almarhum ayahnya. Ya, karena anak tiri itu kan anak dari bawaan bini kan, kalau bahasa saya mah anak bawaan bini. Sedangkan untuk mendapatkan harta warisan, dengerin. Maaf ya Ibu. Dengerin ya. Untuk mendapatkan harta warisan itu di dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 130 jelas di sini dikatakan asbabul irsi arbaatun. Orang bisa dapat hak waris, dapat warisan dari almarhum atau almarhumah itu kalau ada salah satu 4 sebabnya. Ada berapa tuh sebabnya? Ada 4. Yang pertama qorobatun karena kerabat. Misalnya anak kita sendiri, ponakan, saudara, mamang, encing itu juga termasuk kerabat. Terus yang kedua wan nikahu karena ada proses pernikahan. Misalnya ada seorang perempuan nikah dengan laki-laki kemudian suaminya almarhum maka istrinya ini dapat hak waris. Kenapa? Karena ada proses pernikahan itu. Yang ketiga yaitu al-wila. Wila itu artinya pembebasan. Misalnya ada orang punya budak.
kemudian budaknya itu dia bebasin. Udah dah, kamu saya bebasin misalnya. Suatu saat ini si budak karena udah bebas, kemudian dia itu banyak duit, hartanya banyak, meninggal. Maka juragan yang tadinya ngebebasin itu dapat hak waris, dapat warisan. Kenapa? Karena alwila. Alwila itu artinya dulu pernah dibebasin gitu loh. Kalau cek orang Sunda teh mulang tampah gitu ya, mulangin kebaikan orang. Nah, terus yang terakhir yaitu al-Islam karena proses agama. Misalnya ada orang kaya banget, hartanya mah banyak banget, tapi anak kagak punya, ponakan kagak ada, saudara juga nggak ada. Ngebebasin budak juga kagak punya budak, nikah juga kagak. Lah terus hartanya dikemanain nih? Hartanya dikembalikan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu bank yang diinin oleh agama. Nanti hartanya itu bisa disalurkan ke musola atau ke yatim piatu ya, yayasan panti asuhan, masjid dan lain sebagainya. Jadi kita emang udah ada bagiannya gitu ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ngerti ya. Menurut Umi Kurota, pembagian warisan dari ayah Rudi sudah benar. Kalian anak ibu dari ayah sebelumnya, yang gak ada hubungan darah sama sekali dengan ayah Rudi. Ibu terlalu percaya yang kayak gitu-gitu. Bu, kita semua Bu sebagai manusia tuh dikasih otak untuk mikir Bu. Jadi wajar kalau kita tuh memilih caranya sendiri. Sekarang aku tanya sama ibu. Dia siapa sekarang? Hah? Saudara bukan, keluarga juga bukan. Jadi dia nggak ada hak buat ngatur-ngatur kita. Dia nggak punya hak Bu sama sekali. Umi Kurota bicara berdasarkan Al-Quran, gak sembarangan. Karena Allah mau setiap manusia tidak serakah. Apa Bu? Terus sekarang Ibu bilangin kita ini anak yang serakah. Hati-hati Bu kalau bicara. Asal ibu tahu kita bukan serakah. Kita cuma meminta apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita. Wajar kan? Nggak ada yang salah. Kalian sudah dibagi. Apa masih kurang? Masih kurang. Kalau cukup kita nggak bakal berontak. Dah ya. Kalau kayak begini caranya, nggak akan pernah selesai. Ibu dengar ya. Kalau ibu nggak kasih apa yang kita minta, aku bakal jual paksa rumah ini. Ibu nggak usah kaget. Ngapain Ibu kaget? Ini kan rumah Ibu beserta isinya, ya kan? Sekarang Bu, gimana caranya kita jual, kita bagi-bagi deh. Beres. Nggak bakal kita ribut-ribut kayak gini. Rumah ini peninggalan dari ayah Rudi. Gak bisa, gak mungkin dijual. Yang tinggal di sini bukan hanya ibu, bukan hanya kalian aja, tapi Adila ini anak kandung dari ayah Rudi juga tinggal di sini. Apa kalian buta? Apa kalian tega? Mikir dong. Adila lagi. Bu, sebenarnya Bu, anak kandung Ibu itu Adila, Adi atau Bara. Udah, mendingan kita jual aja nih rumah langsung. Nggak usah minta izin. Dengar ya Bara, Adi. Setiap orang yang meninggal gak ada satupun harta yang dibawa. Kecuali amal dan perbuatan. Ingat